kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa TPS ya. Jadi teman-teman yang pendaftar jalur non LOA jangan lupa untuk latihan TPS. Maka skolastik. Jadi skolastik ini hampir-hampir mirip lah dengan kalau kita mau tes CPNS seperti itu. Nah, kemudian ada mock-up wawancara yang terakhir. Jadi teman-teman juga harus dipersiapkan persiapan untuk latihan wawancaranya. Jangan lupa gunakan metode 3C ya, yaitu competence, credibility, dan confidence. Kemudian coba juga latihan jawab pakai metode SMART, kemudian ada juga metode STAR, agar jawaban yang kita sampaikan itu menjadi lebih terstruktur. Kalian masih bingung mau nulis esai bagaimana, mulainya dari mana, serta apa aja yang kalian perlu tuliskan di dalam esai. Nanti akan saya kasih tips dan trik bagaimana menuliskan esai. Nah, ini step by step writing LPDP esai. Yang pertama, teman-teman harus baca bookletnya dulu ya, booklet LPDP. Kemudian yang kedua, doing brainstorming. Nah, yang mana nanti di bagian brainstorming ini, teman-teman bisa yang namanya generating the ideas. Kemudian kalau udah generating ideas, maka teman-teman bisa lanjut ke langkah yang outlining. Kemudian ada research, dan yang berikutnya adalah connecting the dots ya. Kemudian yang berikutnya, tahapan ketiga, mulai menulis, start writing ya. Nah, yang mana teman-teman udah mulai melakukan yang namanya drafting, terus juga mau research ya, biar nanti tulisan-tulisannya itu relate dan bagus. Kemudian poin yang keempat, jangan lupa juga untuk minta bantuan proofreading esai, karena itu penting ya untuk mendapatkan koreksi dan juga mendapatkan new insight dari para alumni ataupun dari awardee ataupun dari akademisi. Nah, ini booklet reading seperti yang saya sampaikan, baca ketentuan-ketentuan yang berlaku ya, sesuai dengan apa yang LPDP minta. Kemudian brainstorming, doing it for generating ideas, for outlining, research, and connecting the dots. Kemudian doing it brainstorming ya, coba teman-teman fail passionnya di mana gitu ya. Apakah di bidang energi, mechanical, atau misalkan sosial, dan lain sebagainya. Kemudian buat contribution plan-nya, baik yang untuk short term, medium, dan long term. Kemudian coba kira-kira rancang harapan ataupun dream untuk Indonesia ke depan, serta jangan lupa juga untuk menghadirkan satu isu ya, atau masalah yang urgent. Misalkan ada 2 isu dan lain sebagainya. Kemudian solusinya ya, bagaimana, berikan suatu solusi. Kemudian jelaskan juga relevant experience, serta kenapa teman-teman itu dirasa perlu untuk lanjut S2 maupun S3 di universitas tersebut. Serta nanti tujuannya mau apa, mau jadi apa. Apakah mau jadi lecturer, mau jadi engineer, mau jadi researcher, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin perlu dipertimbangkan nantinya pada saat teman-teman melakukan penulisan esai. Dan yang ketiga adalah start writing, mulai menulis. Berikutnya, yang harus dan jangan ya. Ini pastinya tulis dengan credible data, konsistensi, relevance, dan juga isi to read. Nah, ini ada beberapa ide penting atau inspiration ya yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman bisa ambil materi-materi atau tema yang berkaitan dengan Indonesia Emas 2045, ada Sustainable Development Goals mungkin, ada target Indonesia, program prioritas nasional, kemudian suatu kebijakan ya, dan juga rencana pembangunan jangka panjang nasional, dan lain-lain. Nah, ini pesan dari saya. Keberhasilan itu bukan tentang seberapa cepat teman-teman itu mencapainya, tapi seberapa gigih teman-teman itu memperjuangkannya. Nah, jadi kita ini pendaftar beasiswa ya, bukan cepet-cepetan, tapi gigih-gigihan gitu. Seberapa gigih yang kita lakukan untuk mendapatkan beasiswa. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, materi terkait dengan PDP pada pagi hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang kontak dengan saya pribadi di sosial media, bisa jalan-jalan ke Instagram saya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan banyak source tentang beasiswa. Jadi di sini ada e-book persiapan wawancara ya. Kemudian di sini ada file yang berkaitan dengan tips sebelum daftar LPDP serta persiapannya. Nanti di sini akan saya kasih
draft penulisan esainya. Jadi silakan teman-teman tuliskan aja di kolom komentar di sini nanti, maka akan langsung saya kirim lewat DM. Juga personal statement kalau masih bingung nulisnya bagaimana, teman-teman bisa komen di postingan ini, nanti akan saya kirim langsung lewat DM Instagram. Oke, itu yang dapat saya hari ini. Terima kasih untuk waktu, kesempatan, dan juga perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan ke moderator Ahmad Zubair. Waktu dan dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Wahyu Amrullah. Bapak Ibu, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama kita terkait LPDP, tips-tipsnya, macam-macam jenis LPDP-nya, ada afirmasi, umum, dan sebagainya. Kemudian terkait cara penulisan esai dan personal statement, bisa Bapak Ibu kunjungi ke Instagram beliau. Di sana beliau juga sudah menyediakan e-book. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, kita buka sesi tanya jawab untuk pemateri yang pertama dengan 2 pertanyaan. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan sebutkan namanya dan sampaikan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Uh, ada Bapak Ibu? Bapak Wahyu masih standby di ruang Zoom? Ya, masih di sini, masih standby. Bisa sampai selesai materi kedua nanti atau gimana? Barangkali nanti ada pertanyaan di akhir untuk Bapak Wahyu. Oke, sepertinya kalau untuk yang pemateri kedua belum bisa standby. Oh ya ya. Terima kasih Bapak Wahyu atas pemaparan Mungkin nanti kalau pemaparan. misalkan ada pertanyaan, teman-teman dirangkum aja ya. Nanti akan saya bantu jawab lewat personal mungkin nanti. Boleh di grup, boleh juga di akun Instagram saya nanti. Baik, terima kasih Bapak Wahyu atas pemaparan materinya. Bagi teman-teman yang kedepannya mungkin ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan di grup WhatsApp kita. Kemudian kita masuk ke pemateri yang kedua. Sebelumnya terima kasih atas pemaparannya Bapak Wahyu. Iya, sama-sama. Pak Syahrial, Ulun izin lebih dulu karena Ulun melanjutkan aktivitas mau ngajar dulu, Pak. Oke, Ya, silakan. silakan. Pak Wahyu, Oke, selamat terima kasih mengajar. buat teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat ya apa yang tadi saya bagikan dan Amin ya Rabbal spirit to all of alamin. you guys. Thank you so much and see you. Ya, Ya, terima terima kasih. kasih. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu uh, tentang beasiswa akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sahrial. Sebelumnya izin untuk membacakan terkait CV beliau. Pemateri kita yang kedua yaitu adalah Bapak Dr. Insinyur Sahrial Sadik. Beliau menempuh S1-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian mengambil profesi di Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian beliau melanjutkan S2 yang pertama di Universitas Gajah Mada, kemudian S2-nya lagi ada di Institut Teknologi
dan Bisnis Ahmad Dahlan. Kemudian S2-nya lagi di Universitas Islam Indonesia. Bapak Dr. Sahrial ini memiliki 3 gelar S2 ya Bapak Ibu, luar biasa. Kemudian beliau S3-nya di Universitas Islam Indonesia, bidang keilmuan manajemen. Jadi ada begitu banyak sekali disiplin keilmuan yang dimiliki oleh Bapak Dr. Sahrial. Beliau S1-nya dengan beasiswa, profesinya dengan beasiswa, S2-nya dengan beasiswa, S3-nya pun dengan beasiswa. Jadi alhamdulillah narasumber kita atau pemateri kita pada hari ini sudah begitu banyak pengalaman untuk mendapatkan beasiswa. Nah, jadi kita kupas terkait bagaimana tips beliau bisa mendapatkan beasiswa. Mudah-mudahan kita bisa belajar dan kita pun ke depannya mudah-mudahan bisa tembus dalam mendaftar beasiswa. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Dr. Sahrial untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Pak Ahmad Zubair, SPDGR, kemudian yang kami hormati Pak Wahyu Amrullah, SM, MSM, kemudian yang kami hormati peserta yang berhadir di Zoom meeting, yakni ada Mas Azmi Akbar, Mas Imam, dan seterusnya ya. Oke, ini yang share screen saya, moderator. Di tempat saya tidak bisa bergerak, Pak. Oh ya, oke, Pak, berarti saya untuk izin share share screen ya. screen. Oke, Ya, silakan, Pak. apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Ya, izin saya full screen ya. Nah, coba kita pindahkan slide-nya dulu ya. Apakah sudah berpindah atau masih di slide 1? Sudah bisa berpindah, Pak. Oke, sudah bisa ya. Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para scholarship hunter ya atau pemburu beasiswa yang berada pada Zoom meeting. Perkenalkan, nama saya Sahrial Saddiq. Saat ini saya merupakan akademisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Sekaligus juga saya menjadi alumni Awardi Beasiswa Unggulan dari Kemendikbud kala itu, beasiswa PPA Kemenristek Dikti, beasiswa Digital Talent Scholarship dari Kemkominfo, beasiswa jalur prestasi dari UMY, beasiswa RPC Erasmus Plus dari Erasmus, beasiswa Masjid Scholarship waktu saya menempuh pendidikan ya, di ITB saat kala itu, dan ICMI Scholarship ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi yang akan kita kupas ialah terkait dengan seminar nasional berkenaan dengan workshop juga terkait beasiswa unggulan ya, atau BU ya. Jadi bagaimana kita membangun generasi unggul Indonesia dan kita mensosialisasikan program beasiswa unggulan yang saat ini berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ya. Nah, untuk itu saya akan mengirim juga di Zoom chat ya terkait dengan link beasiswanya. Silahkan nanti saudara-saudari bisa mengakses ya di https://beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id ya. Itu sudah saya kirim. Kemudian latar belakang, pendidikan tinggi itu membutuhkan dukungan pembiayaan atau funding ya. Jadi beasiswa unggulan ya saudara-saudari semua, ini membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk meningkatkan indeks pembangunan pemuda ya, IPM ataupun IPP, indeks pembangunan pemuda di Indonesia.
Kemudian pengertian beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan merupakan program bantuan biaya pendidikan dari pemerintah kita melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya Kemendikdasmen bagi putra-putri terbaik bangsa dari Sabang sampai Merauke. Tujuan program dari beasiswa unggulan ini ialah yang pertama tentu saja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di era masyarakat 5.0, mendukung prestasi nasional, meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di kancah nasional maupun internasional. Kemudian penyelenggara program beasiswa ialah dikelola oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, atau kita singkat dengan Kemendikdasmen Republik RI ya. Sasaran program tentu saja ialah mahasiswa yang berprestasi, yang memiliki IPK kumlat yang bagus ya, 3,51 bagi S1 dan 3,76 bagi mahasiswa pasca sarjana S2 maupun S3. Kemudian ada juga sasaran program yang kedua, penyandang disabilitas, tunarungu, tunawicara, tunawisma, dan sebagainya. Dan yang ketiga tentu saja ialah pegawai Kemendikdasmen sendiri. Jadi ada 3 sasaran program. Kemudian jenjang pendidikannya ialah sarjana atau strata 1 dan diploma 4, magister atau strata 2, dan doktor atau strata 3. Jenis beasiswa dari beasiswa unggulan ini ialah yang pertama beasiswa masyarakat berprestasi atau BMB, yang kedua ialah beasiswa disabilitas atau BD, dan yang ketiga ialah beasiswa pegawai atau BP, khusus pegawai Kemendikdasmen Republik Indonesia. Nah, kita bisa masuk ke jenis beasiswa yang pertama ya, beasiswa masyarakat berprestasi, atau yang kaderullah disabilitas bisa masuk ke jenis beasiswa yang kedua, dan bagi pegawai Kemendikdasmen sendiri itu bisa masuk ke skema atau jenis beasiswa yang ketiga. Bagi beasiswa untuk masyarakat yang berprestasi ini diperuntukkan bagi individu yang prestasi akademik dan non-akademiknya yang luar biasa, yang memiliki IPK kumlat atau dengan pujian, memiliki prestasi non-akademik yang bagus di bidang seni, budaya, olahraga, dan sebagainya, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, regional, kemudian nasional, atau bahkan internasional. Kemudian yang kedua, penyandang disabilitas, yakni memberikan kesempatan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas, yakni saudara-saudari yang qadarullah, misalkan tunarungu, tunawicara, tunawisma, dan sebagainya. Ini dibuka lebar oleh Kemendikdasmen melalui beasiswa unggulan untuk saudara-saudari mendaftar dan menjadi, insya Allah, menjadi awardi beasiswa unggulan. Kemudian yang ketiga, beasiswa pegawai. Tentu saja program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bagi pegawai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang terpusat di Jakarta dan tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Manfaat beasiswa tentu saja yang pertama biaya pendidikan gratis ya, kita dibiayai, misalkan biaya S1 5 juta full di cover, beasiswa S2 misalkan 10 juta ya, SPP-nya full di cover, beasiswa S3 misalkan 15 juta itu full ya dibayarkan atau di cover seperti itu. Kemudian biaya hidup ya, saat itu saya 2016, 17 dan seterusnya itu kurang lebih 1,6 ya saya hitung per bulan seperti itu. Mungkin sekarang sudah naik menjadi 3 jutaan. Kemudian biaya buku juga ada ya. Kemudian dukungan akademik juga sangat bagus ya dari beasiswa unggulan seperti itu. Jadi beasiswa unggulan itu senantiasa mendorong potensi-potensi terbaik bangsa untuk lanjut studi dan
memaksimalkan potensi dirinya untuk berdampak bagi masyarakat, bagi negara Indonesia. Kemudian keunggulan program, yakni ada funding dari pemerintah, tentu saja pendanaan dari government. Seleksinya ini nasional, ya saudara-saudari. Kemudian mendukung pengembangan SDM untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 ya, 100 tahun ya. 1945 sampai dengan 2045, 100 tahun ya Indonesia Emas, seperti itu. Kemudian persyaratan umumnya tentu saja saudara-saudari tidak sedang menerima beasiswa lain seperti LPDP, seperti Tanoto Scholarship ya, seperti Jarum Scholarship dan seterusnya, hanya BU ya, beasiswa unggulan, tidak boleh double funding. Kemudian memiliki prestasi dan diterima di perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta ya. Yang penting akreditasinya untuk institusi atau kampus A atau unggul, dan prodinya juga A atau unggul ya, itu syarat mutlak. Kemudian persyaratan akademik, IPK minimal tertentu ya, kalau bisa diusahakan kumlat ya, saudara-saudari, 3,51 untuk S1 dan pasca sarjana S2 dan S3 3,76. Kemudian surat penerimaan atau letter of acceptance, kemudian prestasi akademik bagus dan non akademik juga oke ya. Jadi balance lah seperti itu. Kemudian dokumen untuk pendaftaran, apa saja sih persyaratan yang harus kita persiapkan? Tentu saja kartu tanda penduduk ya, KTP, kemudian ijazah ya, ijazah asli yang di-scan ya. Kemudian transkrip nilai yang di-scan ya, original. Kemudian sertifikat prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik ya. Kemudian dokumen tambahan tentu saja ialah surat rekomendasi, bisa dari dosen pembimbing kita waktu skripsi ataupun waktu tesis ya, ataupun waktu disertasi, seperti itu surat rekomendasi. Kemudian ada essay untuk motivasi. Kemudian yang terakhir tentu saja proposal studi, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Ini merupakan dokumen additional atau tambahan. Kemudian jadwal seleksi, biasanya pendaftaran online, ada di Zoom chat yang saya bagikan ya, di Kemendikdasmen, beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id ya. Jadi saudara-saudari silahkan dipantau terus setiap bulannya untuk pendaftaran online ya, secara online. Kemudian ada seleksi administrasi, kemudian ada wawancara dan penetapan awardee atau penerima beasiswa unggulan, seperti itu. Kemudian tahapan seleksinya tentu saja yang pertama ada registrasi, yang kedua verifikasi dokumen, jadi saudara-saudari harus teliti betul. Kemudian wawancara ya, mengalir ya, saudara-saudari jawab dengan proporsional, dengan baik, jujur ya, terbuka. Dan terakhir nanti ada announcement ya, atau pengumuman. Semoga saudara-saudari menjadi salah satu putra-putri terbaik yang beruntung, yang bisa memperoleh beasiswa yang prestisius ini. Jadi beasiswa yang prestisius saat ini ada LPDP dan beasiswa unggulan ya, yang sedang naik daun. Kemudian cara mendaftarnya tentu saja saudara-saudari dapat mendaftar melalui portal resmi di beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id ya. Kalau sudah buka nanti silahkan daftar. Kemudian saudara-saudari mengisi formulir, form, kemudian mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, dan setelah itu disubmit ya. Kemudian portal pendaftaran tentu saja melalui website resmi beasiswa unggulan Kemendikdasmen Republik Indonesia ya, yang sudah saya bagikan via Zoom chat ya. Tips agar kita lolos beasiswa unggulan dan menjadi salah satu awardee yang beruntung, kita harus mempersiapkan dokumen dengan baik. Kita cek dan recek kembali dokumen kita apakah sudah sesuai atau belum. Kita perkuat prestasi akademis kita, IPK cum laude ya, kemudian menang berbagai perlombaan di tingkat nasional maupun internasional, di tingkat lokal juga tidak apa-apa ya, kabupaten, kota, provinsi juga ya. Kemudian kita mesti aktif berorganisasi, baik itu di BEM,
badan eksekutif mahasiswa, atau LEM yang lembaga eksekutif mahasiswa, atau organisasi keagamaan, organisasi intrakampus, ekstra kampus, dan sebagainya. Kemudian peran esai tentu saja untuk menjelaskan motivasi studi, mengapa saya mengambil studi ini dan apa nanti peran saya atau kontribusi saya untuk Indonesia. Kontribusi bagi bangsa Indonesia dan rencana masa depan kita. Apakah mau menjadi guru, apakah mau menjadi dosen, apakah mau menjadi praktisi, apakah mau menjadi akademisi seperti Widya Iswara ya dan sebagainya yang melatih di diklat ya, Badan Pelatihan dan Pendidikan, atau menjadi guru di sekolah, atau menjadi dosen untuk mengajar di kampus ya, atau akademisi atau praktisi, nanti silahkan lah, tergantung passion dari saudara-saudari semua. Kemudian tips menulis esai yang pertama, tuliskan experience saudara-saudari, pengalaman saudara-saudari dari sekolah ya, sekolah dasar sampai dengan perkuliahan, tujuan pendidikan, dan dampak kita bagi masyarakat. Ketika kita menggunakan atau mendapatkan beasiswa ini, tentu itu menjadi sebuah kehormatan dan juga beban bagi kita, karena dana rakyat kita gunakan, dan apa yang sumbangsi apa yang bisa kita berikan, seperti itu. Kemudian strategi wawancara, yakni confidence ya, harus percaya diri. Jelaskan tujuan karir kita harus jelas, nanti mau jadi praktisi atau akademisi. Kemudian pahami program beasiswa ini, khususnya beasiswa unggulan ya. Tips-tipsnya, terus jenis-jenisnya tadi kan sudah saya jelaskan. Kemudian nominalnya juga nanti bervariasi ya, setiap daerah dan setiap kampus juga berbeda SPP-nya, seperti itu nominalnya. Kemudian dampak program tentu saja untuk mendukung ribuan mahasiswa menjadi sarjana, magister, ataupun doktor, meningkatkan kualitas pendidikan nasional, karena semakin bagus kualitas pendidikan nasional seperti di negara tetangga Malaysia maupun Singapura, maka semakin maju pula insya Allah negara kita. Kemudian bidang studi favorit ya, berdasarkan statistik, ada pertama manajemen, kemudian bidang teknologi ya, bidang pendidikan, dan bidang ekonomi. Nah, ini adalah 4 bidang studi favorit ya, yang diraih oleh award di BU. Kemudian kontribusi alumni tentu saja mengabdi pada masyarakat dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti itu. Kemudian tantangan penerima tentu saja komitmen akademik yang tinggi ya, yang mengharuskan IPK cum laude, kemudian persaingan juga sangat ketat ya, atau kompleks seperti itu. Dan penutup, beasiswa unggulan ini membuka peluang besar ya bagi generasi muda penerus bangsa untuk meraih pendidikan yang tinggi, baik untuk tingkat strata 1, strata 2, dan bahkan strata 3. Oleh karena itu, mari saudara-saudari semua, kalau nanti buka program beasiswa unggulan dan saudara-saudari berminat, silahkan mendaftar dan menempuh ujian masuk untuk masuk ke perguruan tinggi dan masuk ke beasiswa unggulan atau menjadi salah satu penerimanya ya. Jadi harus berjuang dengan effort ya, dengan usaha, dengan kegigihan ya, seperti itu. Ya, demikian kiranya presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan beasiswa unggulan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kemudian saya kembalikan lagi kepada moderator Pak Ahmad Zubair, SPD IGR. Baik, terima kasih Bapak Dr. Syahrial Sadik atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, yang ingin ditanyakan terkait beasiswa atau apa yang telah dipaparkan oleh pemateri kita pada hari ini, silahkan disampaikan pertanyaannya, silahkan diperkenalkan namanya juga. Jadi silahkan yang ingin bertanya. Bapak Azmi Akbar mungkin, Bapak Imam, atau Bapak Hairudin. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan.
Bagaimana Bapak Azmi Akbar, Bapak Imam atau Bapak Herudin, ada pertanyaan? Ya, silakan Bapak Imam diperkenalkan dirinya terlebih dahulu, dari mana, kemudian sampaikan pertanyaannya. Baik, bismillah. Suaranya apakah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar jelas Ya, Bapak Imam? sudah Aduh. terdengar. Sebelumnya izin open mic dan tidak bisa on cam karena sedang ada di tempat yang tidak kondusif. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Pak Sahril. Tadi banyak banget sih secara mendasar dan mendalam mengenai beasiswa unggulan. Yang mendasar sekali yang ingin kita tanyakan di tahun 2026 ini, melihat efisiensi ya, banyak sekali program-program beasiswa itu yang terpusat atau terintegrasi seperti yang kita lihat sekarang kan Kementerian Agama juga dia punya beasiswa sendiri yang dikolabkan dengan LPDP, begitu pula dengan Kemendikbud yang dikolaborasikan dengan LPDP. Nah, melihat yang bersifat terintegrasi, melihat lagi kondisi negara kita yang sedang efisiensi, apakah beasiswa unggulan ini tetap akan berlangsung setiap tahunnya, dan apakah beasiswa unggulan ini memiliki ikatan yang bersifat seperti LPDP, maaf ya, ada dana abadi yang bersifat kontinu setiap tahun ke tahun pasti ada penyelenggaraan. Nah, dengan beasiswa unggulan ini apakah ada undang-undang atau penguat atau apa sehingga setiap tahunnya wajib terlaksana? Sekian Pak, terima kasih. Dipersilakan Bapak Ya, Sarya. Itu tadi pertanyaan dari Bapak Imam. ya, terima kasih Pak Imam. Mohon izin Pak Moderator, Pak Ahmad Zubair, izin menjawab. Untuk beasiswa unggulan sendiri, ini dananya dari APBN, 20% dari APBN kita ialah untuk dana pendidikan. Jadi beasiswa unggulan dari Kemendikdasmen, kemudian LPDP dari Kemenq, itu mengambil dana abadi dana pendidikan dari 20% itu. Insya Allah beasiswa unggulan akan terus berkelanjutan programnya dari tahun ke tahun. Apa ada lagi yang ingin ditambahkan Bapak Sarya terhadap pertanyaan dari Bapak Imam? Atau Bapak Imam, bagaimana Ya, jawaban dari silakan. Bapak Sarya? Apakah sudah jelas? Sudah jelas ya Pak. Boleh nanya lagi Ya, nggak Pak? ya Oh, silakan. silakan, silakan. Oke. Terkait dari pengalaman terkait beasiswa unggulan, tadi ada beberapa tahap-tahapan. Menurut Hmm. Bapak, tahapan mana sih yang krusial dan benar-benar harus diwarting atau diperhatikan banget sehingga mengurangi risiko kegagalan dari administrasi, terus hingga wawancara tadi hingga bisa menjadi awardee gitu Pak. Ya, oke, terima kasih izin menjawab. Yang paling sulit nanti di wawancara ya, karena itu kalau tidak salah ada 1 atau 2 wawancara saat itu. Dan itu yang banyak gugur itu nanti di wawancara ya. Administrasi oke lah, mungkin cukup banyak nanti yang lolos, tapi di wawancara itu cukup sedikit nanti yang lolos menjadi awardee. Jadi yang sangat krusial nanti di wawancara ya, dipersiapkan dengan baik. Ya, bagaimana Mas Imam? Terjawab Bapak. Kalau boleh tahu Bapak, untuk bidang wawancara ini apakah hanya background dari akademik secara mendalam atau ada psikolog atau bagaimana dari dua pewawancaranya? Ya, hampir sama seperti LPDP juga ada psikologinya dari sisi kejiwaan juga dinilai ya. Tidak hanya akademik ya, tapi dari segi psikisnya, psikologinya juga dinilai seperti itu. Jadi di wawancara lah yang harus benar-benar dipersiapkan ya supaya lolos besok unggulan seperti itu. Ya, Bagaimana Bapak bagaimana? Imam? Aman, terjawab. Terima kasih Bapak. Ya, Ada sama-sama. pertanyaan lagi, Pak Imam? J, Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? cukup. Selamat bergabung Ibu Siti Nurjana. Ibu Siti Nurjana, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait persiapan beasiswa?
Bapak Hairudin atau Bapak Azmi Akbar, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin, Ya, Bapak silakan. Zubair, izin nanya. Silakan, Pak. Mungkin ada nyambung juga ya dari penanya sebelumnya ya. Yang pertama saya mau nanya, kan sekarang kan program pemerintah salah satunya MBG ya tadi ya. Kemudian MBG ini kan kalau lihat dari sosial media, diantaranya mengalihkan anggaran di sektor pendidikan gitu ya. Nah, secara best practice sejauh ini gitu ya, seberapa pengaruh dari program pemerintah tersebut, Pak, terkait dengan pelaksanaan program beasiswa gitu ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah terkait dengan untuk beasiswa unggulan itu apakah sifatnya ada kontrak ya dengan pemerintah ya, misalnya adalah ketika kita sudah menyelesaikan pendidikan atau masa tempuh selama beasiswa tersebut berjalan, nanti kita harus bekerja di sektor pemerintah atau seperti apa gitu ya. Mungkin dua hal itu dulu, Pak. Izin ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Azmi Silakan Akbar. Bapak Syariah untuk menjawab Ya, pertanyaan dari Bapak Azmi Akbar. oke, izin menjawab. Jadi memang kalau kita lihat ya berdasarkan data tahun lalu ya untuk serapan anggaran itu paling tinggi sebetulnya di Kementerian Keuangan ya 88,3%. MBG ini serapannya walaupun besar cadangan dananya, namun serapannya tahun lalu masih 16,9% ya. Kemudian Kemendikbudrismen serapan dananya 66,8%. Jadi masih tinggi lah seperti itu. Kemudian terkait dengan pengabdian kepada Ibu Pertiwi ya pasti ada seperti itu. Jadi saudara-saudari yang sudah menerima award dan menjadi awardee beasiswa dari Beasiswa Unggulan ini ya harus mengabdi ya kepada Ibu Pertiwi, baik itu menjadi akademisi ataupun menjadi praktisi seperti itu ya. Jadi tapi tidak ada nominal angka seperti LPDP ya, misalkan 2N+1 tidak ada seperti itu. Yang penting kita mengabdi saja seperti itu. Mengabdi saja untuk Ibu Pertiwi ya. Nah, berdasarkan RAPBN 2026 ya, 10 kementerian atau lembaga dengan anggaran terbesar 2026 ini capai 1.176 T ya. Memang untuk BGN ini yang paling besar sebesar 268 triliun. Kemudian disusul Kementerian Pertahanan 185 triliun. Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia 145,65 triliun. Kemudian Kementerian PUPR 118,5 triliun. Kemenkes 114 triliun, kemudian yang keenam Kemenak 88,77 triliun, Kemensos 84,44 triliun, kemudian Kemendikbudristek 61 triliun, dan tahun ini Kemendikbudrismen 51 triliun ya. Kemudian yang ke-10 Kemenq 52,016. Nah ini kalau berdasarkan dana ini lebih tinggi Kemendikbudrismen daripada Kemenq ya untuk alokasi anggaran terbesar ya. Kemendikbudrismen mencapai 55, Kemenq 52. Namun nanti tergantung dari serapan juga dari Januari sampai Desember ini berapa kementerian atau lembaga ini menyerap dana tersebut. Tapi alokasinya sangat besar ya. Saya lihat tahun ini 55 T. Ya, bagaimana Pak Azmi? Baik Pak Sid. Bapak, Ya. so far berarti sejauh ini memang ini apa namanya, walaupun mengambil pos dari anggaran pendidikan, tapi untuk Ya. terkait dengan beasiswa tidak ada perubahan ya Bapak sebelum Ya, ada program tidak MBG, ada artinya perubahan.
secara eh, secara pelaksanaan ya sebenarnya sama-sama aja seperti sebelumnya ya. Ya. Oke Bapak. Yang kedua mungkin tadi terkait dengan beasiswa itu Hmm. ada kewajiban ya untuk mengabdi ke Tanah Ibu Pertiwi itu Iya, betul. secara baik itu akademik maupun praktisi ya Bapak. Ya, Nah, akademisi maupun praktisi. mungkin kalau secara spesifik Pak Hmm. terkait dengan mengabdi di sisi di bidang praktisi itu seperti apa Bapak? Apakah misalnya ada ketentuan untuk praktisi itu harus misalnya adalah yang berhubungan dengan pemerintahan seperti misalnya di BUMN Hmm. atau seperti apa Bapak? Atau mungkin justru kita harus ada memberikan kontribusi nyata seperti harus misalnya walaupun kita berkarya di praktisi gitu ya, tapi Hmm. kita harus tetap membuat misalnya tetap membuat jurnal penelitian dan sebagainya Bapak. Mohon Ya, pencerahannya. Terima kasih. ya, ya. Oke, terima kasih. Kalau akademisi sudah jelas ya, seperti dosen, guru, ya, kemudian peneliti ya, BRIN, ya, BRIDA. Nah, kalau praktisi ini, misalkan seperti saudara Wahyu ya, awal di LPDP. Nah, beliau selain menjadi akademisi juga menjadi praktisi UMKM contoh koperasi merah putih atau koperasi desa. Nah, seperti itu sesuai dengan bidang kita. Kalau kita sebagai praktisi akuntansi, kita bisa membuka KAP ya, kantor akuntan publik. Nah, itu juga sebagai bentuk kontribusi kita seperti itu. Ya. Bagaimana, Pak Azmi? Ya, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak Ya, atas sama-sama. ilmunya. Sudah jelas Pak Asmi Akbar? Sudah luar biasa, Masya Allah. Makasih banyak. Assalamualaikum Ada Pak Dokter. Ya, siap. Mohon maaf, Waalaikumsalam. ganggu. Pak Ustadz. Iya. Iya, Mohon maaf Pak Dokter ini iya, nggak bisa dibuka itunya. iya, Jadi iya. mau nanya Pak Dokter itu kan eh, masalah tes unggulan kita kan apakah dibatasi masalah umur atau bagaimana Pak Dokter penjelasannya? Apakah Oh umpama iya. kadang-kadang kan kita ada yang muda-muda kemudian yang tua mungkin mau daftar juga apa boleh gitu Pak Dokter? Iya, Terima iya, kasih penjelasannya. iya. Ya, untuk beasiswa S3, mohon izin moderator. Ya, silakan. ya, mohon izin menjawab. Oke, untuk beasiswa S3 biasanya dibatasi 40 atau 45, Pak Ustadz. Jadi range batas atau biaya usia Mohon seperti maaf itu. untuk Bapak Hairudin, mohon untuk dimatikan dulu suaranya karena narasumber ingin menjawab pertanyaan dari Bapak. Silakan Pak Ya, Sarya. ya, terima kasih izin menjawab. Jadi untuk S2 itu kalau tidak salah batasan usianya 35 dan untuk S3 di 40 sampai 45 Pak Ustadz Khairuddin. Jadi memang ada batasan-batasan terkait beasiswa unggulan terkait usia. Baik, Baik, itu siap. tadi. Terima kasih Pak Dokter Oke, informasinya. sama-sama. Atas. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan Amin. Bapak Ibu yang ingin melanjutkan studi dengan beasiswa semoga selalu dipermudah untuk mendapatkan beasiswa yang diinginkan. Terakhir, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, dipersilakan untuk Bapak Sahrial menyampaikan closing statement untuk seminar kita pada hari ini. Ya, terima kasih Pak Ahmad Jubair selaku moderator. Izin menyampaikan terkait dengan closing statement berkenaan dengan beasiswa unggulan ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari diharapkan nanti kalau beasiswa unggulan sudah buka dan eligible ya Bapak Ibu memenuhi semua persyaratan, silahkan Bapak Ibu untuk mendaftar. Semoga Bapak Ibu menjadi salah satu putra-putri terbaik yang beruntung yang bisa memperoleh baik itu beasiswa unggulan ataupun beasiswa dari lembaga pengelola dana keuangan atau LPDP ya. Demikian kiranya closing statement dari saya.
Semoga ilmunya manfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter informasi. Mohon di-share lah Pak Iya, Dokter ini ya. sudah saya Materinya. share Pak Ustadz di Zoom chat. Ya, makasih. Baik. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Baik, Bapak Ibu semua, itu tadi kegiatan seminar kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Sahrial. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak banyak Nasir Bapak Baik, Ibu. Pak Azmi Akbar, Pak Khairuddin, dan Pak Imam, serta seluruh peserta yang berhadir.